Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui tayangan YouTube ini. Dikarenakan kesempatan kerja yang sempit, daya saing yang tinggi, dan letak geografis yang cenderung dekat antara Indonesia dengan Johor Bahru, khususnya Batam ya dengan Johor Bahru, mungkin inilah yang menjadi beberapa alasan warga negara Indonesia mengadu nasib datangnya ke Johor. Dan dengan alasan tidak ada majikan tetap, karena kerjanya pindah-pindah, tidak cukup syarat untuk buat permit, akhirnya banyak warga Indonesia yang menjadi pekerja ilegal di Johor. Namanya sudah menjadi pekerja ilegal, tentu akan menjadi target operasi pihak imigresen Malaysia dan akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, tentunya akan dipenjara. Itulah yang dirasakan oleh sebanyak 57 orang warga negara Indonesia yang ada di Johor. 57 orang ini bukan jumlah yang sedikit ya. Ini kalau dikumpulin jadi satu, nih pasti penuh itu lori imigresen yang mengangkut mereka. Dan 57 individu yang ditangkap ini mungkin untuk kita adalah orang asing, tapi untuk orang lain, mereka ini adalah bapaknya seseorang, suaminya seseorang, istrinya seseorang, ibunya seseorang, yang mana ketika mereka ditangkap, tentu keluarganya di kampung akan jadi sangat cemas, sangat mengkhawatirkannya, dan bisa jadi keluarganya juga nggak tahu mereka ini menjadi pekerja ilegal di Malaysia. Yang mereka tahu, ya keluarganya pergi kerja aja. Nggak tahu deh kerjanya kemana, kerjanya apa. Yang tahu cuman kirim uang aja. Ya, tapi mau bagaimana lagi ya, mereka ini sudah melanggar hukum. Dan setiap pelanggaran hukum ada sanksi hukumannya. Jadi kemarin tanggal 17 Februari 2025, seramai 235 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi besar-besaran yang dilakukan di Pusat Refleksiologi dan Rumah Kongsi di 5 daerah di Johor. Dan menurut penjelasan dari Pengarah Imigresen Negeri Johor, yaitu Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, pihaknya tidak akan berkompromi dengan majikan, dengan pemilik premis, serta individu yang didapati menggaji serta melindungi pati selepas program rekalibrasi pulang secara sukarela itu sudah tamat pada bulan Desember yang lalu. Dalam sebuah serbuan, seramai 130 warga asing berusia 21 tahun hingga 55 tahun serta 2 orang majikan di Pusat Refleksiologi itu ditahan. Yang mana operasi ini dilakukan serentak di 5 daerah sekaligus, di mana jabarannya adalah 90 pati ditahan di Johor Bahru, 9 pati dan 2 majikan ditahan di Batu Pahat, 12 pati di Mersing dan juga di Muar, dan 7 lagi di Segamat. Operasi besar-besaran ini melakukan pemeriksaan kepada 18 kilang dan rumah kongsi dan juga 17 pusat refleksiologi. Banyak sekali ya ini tempatnya yang dioperasi, dan yang mana 2 majikannya adalah warga tempatan. Mereka laki-laki dan saat ini mereka sudah ditahan. Dan pada operasi ini, pati yang ditahan itu adalah 4 wanita warga Cina, 5 orang Thailand, 17 lelaki dan 17 wanita warga negara Indonesia. Dan sisanya itu ada orang Vietnam, ada juga orang Myanmar, ada orang India, orang Bangladesh, dan juga ada orang Pakistan. Kemudian di kesempatan yang sama juga, 105 patinya lagi itu sudah ditahan dalam serbuan di rumah kongsi pekerja di Batu Pahat dalam operasi yang disebut dengan operasi sapu. Serbuan yang dibuat ini karena adanya aduan dari masyarakat awam, dan dari 329 warga asing yang diperiksa, yang ditahan itu paling banyaknya adalah dari Bangladesh. Ada 77 orang. Sisanya ya campur-campur lah ya dari berbagai macam kewarganegaraan. Dan totalnya nih kesemuanya ada 235 orang pendatang asing tanpa izin yang sudah ditahan, dan mereka semua diduga telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan peraturan-peraturan imigresen lainnya. Dan saat ini mereka semua sudah ditempatkan di Depo Imigresen Pekan Nanas untuk siasatan dan tindakan lebih lanjut. Dan jika Anda masih ingat ya, beberapa hari yang lalu kan saya sempat ngonten mengenai 230-an orang warga negara Indonesia yang dideportasi dari Johor Bahru. Nah ini 230 keluar, masuk lagi nih 230-an juga. Kok bisa ya jumlahnya hampir sama? Jadi ya yang keluar digantikan dengan yang baru lagi. Nggak selesai-selesai juga kan, jadinya depo tidak pernah sepi. Yang pada hari yang sama masuk semua tuh ratusan orang, berjubel-jubel tentunya. Rasa nyaman tentu sudah hilang. Rasa keselesaan tinggal bebas di luar seperti ini tentu sudah tidak ada lagi.
lagi. Tapi mau bagaimana lagi, sudah menjadi resiko setiap orang yang menjadi pendatang asing tanpa izin di luar negara. Apalagi sebentar lagi kan mau puasa nih ya, yang beragama Islam. Bayangin rasanya puasa di dalam depo immigration. Mau buka puasa nggak enak, mau sahur pun nggak enak, apalagi mau tarawih, pastikan susah ya, banyak keterbatasan. Yang seharusnya kita menjalani ibadah puasa itu dengan khusyuk, sudah tidak ada. Dan kita doakan saja ya, semoga semua saudara kita yang telah ditangkap kemarin ini mendapatkan kesehatan dan juga selalu sabar dalam menjalani hal apapun itu. Oke baik, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.